sakit. Oke, lanjut. Bajunya yang baju praktek. Silahkan berdiri, digunakan baju prakteknya. Kemudian kita jual di sosial media, apabila viewersnya naik, maka kita akan dapat uang. Ya, makanya kita penting untuk menguasai teknik-teknik fotografi. Sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis sudut pengambilan gambar atau angle dalam fotografi dengan tepat. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan berbagai jenis sudut pengambilan gambar atau angle untuk menghasilkan efek visual dan pesan yang berbeda pada objek yang sama dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis pengaruh sudut pengambilan gambar terhadap interpretasi dan makna sebuah foto. Jadi hari ini akan ada 3 kegiatan. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis angle-angle dalam fotografi. Ya. Yang kedua, menerapkan angle-angle fotografi dalam pemotretan. Yang ketiga, menganalisis pesan. Ya, angle ini untuk pesannya apa? Begitu ya, melalui presentasi. Paham? Paham, Bu. Siap? Siap, Bu. Ya. Aduh, kayaknya kurang semangat nih. Gimana kalau Ibu nanya nih? Masih semangat? Jawabnya? Semangat. Masih semangat? Semangat. SMK? Bisa. Lagi, sekali lagi. SMK? Bisa. Kita harus bisa. Betul. Selanjutnya, nah sebelum mulai materi, masuk ke dalam materi, Ibu akan kasih asesmen awal ya, melalui quizzes. Ya, sudah mulai masuk 1 persatu.
dari presentasi kelulusannya ada 96% ya. Berarti kalian semua sudah banyak yang tahu tentang materi ini, ya kan? Tapi kan tadi saya pertanyaan dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Dari atas, kamera dari bawah, kamera dari depan. Sebenarnya tanpa kalian sadar itu adalah sudut pengambilan gambar. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang sudut pengambilan gambar, coba kalian perhatikan nih. Di depan ada dua buah objek. Apa ini? Mobil ya. Satu kelihatannya gimana? Gagah ya, megah, bagus gitu. Lebih besar kelihatannya. Yang satu kelihatannya lebih kecil. Kenapa nih? Pernahkah kamu mengambil foto temanmu dan ia terlihat sangat dominan atau malah sangat kecil? Mengapa bisa begitu? Gambarnya yang berbeda. Iya, betul Ansar. Karena pengambilan gambarnya yang berbeda. Nah, untuk mempermudah kalian memahami sudut pengambilan gambar itu ada video ini. Untuk kalian tonton. Ya, ada gambaran nggak? Apa sih itu sudut pengambilan gambar? Ada gambarannya nggak? Oh, kameranya ada di atas, Bu. Kameranya ada di bawah, Bu. Gitu ya? Oke, untuk memperjelas lagi nih, aku masih punya satu video. Ada yang disebut dengan bird eye view angle. Sesuai dengan namanya, sudut pengambilan gambar ini menggunakan sudut penglihatan mata uang. Dengan kata lain, sudut Udah paham belum? Dari sini. Apa sih itu sudut pengambilan gambar? Ada yang sudah punya gambaran? Atau masih bingung? Masih bingung? Oke, kita masuk di materi ya. Kalau masih bingung ya. Angle fotografi adalah sudut pandang atau posisi kamera saat menangkap gambar atau objek foto. Sudut pandang ini sepenuhnya bergantung pada preferensi fotografer atau orang yang mengambil foto. Paham? Jadi angle fotografi itu lebih gampangnya adalah posisi kameranya ada di mana ketika kita mau memotong objek. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Sudah paham? Sudah paham, Bu? Ya, jadi angle atau sudut pengambilan gambar adalah posisi kamera ketika memotret objek. Paham ya sampai sini ya? Ya, Bu. Nah, selanjutnya jenis-jenis angle atau jenis-jenis sudut pengambilan gambar. Yang pertama ada from A level. From itu artinya kodok, A itu mata. Jadi from A level ini sama seperti sudut pengambilan matanya si kodok itu. Seperti penglihatannya kodok. Kan kodok itu kecil, berada di bawah ya. Jadi makanya sudut pengambilan ini from A level, posisi kameranya memposisikan kamera pada posisi yang sangat rendah. Bahkan kamera bisa hampir menyentuh tanah. Iya. Kesan yang ditimbulkan apa? Membuat objek terlihat sangat besar, kuat, dan dramatis. Nah, long angle itu beda sedikit dari front A. Kalau front A dia berada di alas atau di tanah, hampir menyentuh tanah. Kalau low angle dia berada sedikit di bawahnya objek, tapi tidak sampai turun di tanah. Ya, posisinya agak turun sedikit dari kepala objek. Posisi kamera mendapatkan kamera lebih rendah dari objek. Beda sama yang tadi. Selanjutnya ada A level. A level ini sudut pengambilan gambar yang sering kita pakai. Contohnya apa? Foto ijazah. Ya, siapa yang pernah pakai ijazah? Pernah semua ya? Pernah semua SMP, SD. Kan biasanya fotografernya berdiri tegak, baru di depannya itu kamera. Ya, itu namanya A level. Di mana posisi kameranya sejajar dengan Mata. makanya A. A itu artinya mata. A level. Terus pesan yang ditimbulkan apa? Pesan yang ditimbulkan adalah memberi kesan natural, realistis. Realistis itu sesuai dengan kenyataan. Ya, perhatikan. Height angle. Apa itu height angle? Kalau from A ada di tanah, kalau low angle ada di bawahnya sedikit objek, kalau A level pas di depan mata, kalau height
foto desa kamu secara keseluruhan. Beri, ayo ingat aku, remember me. Kita misalkan ini adalah objek foto atau objek yang akan kita foto. Kalau front end, ya, visualisasinya seperti ini. Dia berada, kameranya berada di bawah sini. Ya, hampir mendekati alas. Hampir mendekati alas. Kalau low angle, dia berada di bawah mata. Ya, ini matanya, ini di sini kameranya. Ya, kalau end level berada pas sejajar dengan mata objek. Terus head angle berada agak sedikit di atasnya mata, di atasnya objek. Nah, bedanya sama bird eye ya. Bird eye ini sangat tinggi ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Sudah hafal? Sudah, coba. Sudah mengambil gambar ada berapa? 50. Ada 5. Yang pertama, from eye level. 2, eye level. 3, eye level. SMK bisa. Kemarin minggu lalu Ibu sudah bagi ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mau ditukar atau enggak? Nggak usah ya. Masih sama seperti yang kemarin aja ya. Ini untuk kelompok 2. Nah, ini untuk kelompok 1. Tugasnya kalian berdiskusi ya. Berdiskusi bersama teman kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sama-sama lagi. Aman ya? Bisa? Bisa ya? Nomor 1. Berikut adalah hasil fotografi. Amati dan analisis di bawah ini itu menggunakan angle apa? High angle, betul. Kelompoknya Marsha, apa ini Marsha? Level, betul. Terus soal yang selanjutnya, analisislah foto di bawah ini menyampaikan pesan atau mood apa? Yang nomor 4, ya pesannya apa tuh? Nomor 4, terintimidasi, betul. Nomor 5, megah, mewah, betul. Proyek ini nanti ada order dari klien atau order dari orang yang ingin memakai jasa kita sebagai fotografer. Ibu belajar dulu ya. Ini kelompok 1, ya kelompok 1. Kelompok 2. Kita punya 3 orderan dari klien, ya, atau dari customer kita. Ada 3. Nanti salah satu perwakilan maju ya untuk memilih. Mulai dari kelompok 1, Marsha. Marsha silakan memilih. Marsha mau nomor berapa? Ya silakan diklik. Pilih bagian sini. Ya. Nomor 3. Ya. Nomor 2. Tapi dasar kemana? 1. Ya, sekarang kita masuk di perencanaan proyek ya. Di perencanaan proyek ini kalian harus menulis nama kelompoknya, break ordernya. Kan ada tadi break order ya, yang tadi baru kita foto. Nah itu tulis nomornya, baru tulis di sini orderannya tadi apa. Betul. Bantu temannya ya. Ordernya apa? Ya. Nama kelompok siapa ini? Setelah perencanaan telah selesai, selanjutnya adalah perancangan jadwal. Ya. Kalian harus menyusun jadwal kapan kira-kira pemotretan itu akan berlangsung. Ya. Tapi yang kedua silakan diisi. Nah ya, estimasinya. Kira-kira estimasi menyiapkan properti itu berapa menit? Ya, terus di situ. Ya, berapa menit? Terus yang kedua, propertinya berapa
finish. Oh, time finish. Iya, Bu. Time finish itu jam berapa kira-kira kalian akan menyelesaikan pemotretan itu? Nah, kita akan memasuki proses pengambilan gambar atau penyelesaian proyek. Kalian dari kelompok 1 maju. Silakan teman-temannya semua maju membantu. Teman yang lain sambil menunggu bisa sambil cari referensi. Kelompok 3, kelompok 2 sambil nunggu bisa cari referensi di Google. Cari foto produk ya. Bisa. Cari foto produk. Ya, kita bisa cari foto produk contoh-contohnya. Modelnya ya kan. Sudah. Ya, bergaya ya. Ketawa deh ya. Kalau mau jadi aku ya udah gampang ya. Lanjut. Sekarang pilih foto kalian mana yang mau diambil. Masih semangat. Masih, Bu. Mau merendahkan badan. Tidak, Bu. Berdiri dulu, kasih tempat dulu badannya. Ya, rendah tangannya. Ini ya. Ini sudut pengambilan gambarnya apa? Hai, hand angle ya? Hand angle. Sudah benar di hand angle teman-teman? Benar ya? Sudah benar. Ini level ya. Betul. Terus yang terakhir from A ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 1. Angle yang diterapkan from A. Yang kedua tip angle. Yang ketiga eye level. Sama yang disampaikan yaitu detail dan besar. Kedua, makanan terlihat menggiurkan. Yang ketiga, makanannya terlihat proporsional. Baik, ada lagi mau ditambahkan? Sudah? Sudah. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok 1? Ada yang bertanya? Oh iya, silakan. Kelompok 1 dengar ya? Ya. Apa perbedaan low angle dengan pro eye level? Ya, apa perbedaan low angle dan front eye level? Ya, karena mirip-mirip ya. Kalau protein itu lebih ke bawah. Ya, lebih ke bawah. Kalau angel lebih di atas. Sudah puas Hamzah jawabannya? Kalau front eye level berada di bawah sekali gitu ya, mendekati alas. Kalau low angle dia berada di bawahnya sedikit objek gitu ya. Berarti low angle lebih di atas sedikit daripada front eye gitu ya. Benar? Sudah? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 adalah cerdas di kafe. Ini masih mengajarkan minuman. Ya. Angle-nya ada angle front eye level, ada eye level, dan tip angle. Ya, apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 adalah cerdas di kafe. Low angle dan level angle. Ya, yang mana ini ya? Ini adalah angle. Kemudian ini A level ya, A level. Dan yang terakhir ini. Nah, kesannya apa nih? Kesannya apa? Sambil bilang cipratan Ya. jaga
Gagah perkasa. Gagah perkasa. Nah, lihat hasil fotografinya bagus, tapi ada beberapa masukan dari ibu ya. Senyum ibu. Untuk ya benar. Untuk kelompok 3 ada satu nih kekurangannya nih. Kan dia ingin menampilkan bahwa objeknya itu terintimidasi. Betul, objeknya di fotonya pakai high angle, betul. Tapi objeknya Senyum. senyum. Ya, ini adalah skillnya fotografer ya. Fotografer atau orang yang foto itu harus punya skill mengarahkan model. Fotonya udah bagus nih, high angle, tapi pencahayaannya kurang ya, masih gelap. Jadi nanti mau lain kali ya, kalau praktek lagi mau ditambahkan Oh iya. lampu. Ini nanti lampu nih softbox dari tadi nganggur di sini nggak dipakai ya. Ini softbox bisa dipakai lain kali ya. Masih semangat? Lagi. Masih semangat? SMK? Bisa. Oke, bisa. Kita harus bisa. Nah, sekarang ibu mau kasih kuisis nih. Tutup ya. Ibu mau kasih pertanyaan lagi. Silakan dibuka grupnya. Ya. Weh, Tasya. Nomor 1, Tasya nomor 1, Karina nomor 2, dan Putri nomor 3. Oke, saya lihat ini masih 67% ya yang benar. Yang 67% yang benar. Berarti sudah 50% sudah pintar, namun masih ada yang masih bingung. Ibu akan melakukan pengayaan ya. Yang nilainya sudah di atas 67%. Nanti kalian jadi tutor untuk teman kalian yang kurang nilainya. Ya nanti akan ibu membuat remedial, praktek ulang. Kemudian Tasya, Karina, dan siapa tadi? Putri, kalian jadi tour guide-nya, tutornya ya. Yang jadi tutor, yang mengajarkan teman-teman yang belum bisa. Terus ya teman-teman yang masih nilainya di bawah 67%, besok minggu depan ibu akan kasih remedial. Kamu harus kerjakan ya, biar nilainya bisa bagus. Nah, sebelum ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, ibu mau kalian mengisi refleksi ya. Refleksi. Bawa buku semua? Oh ya, silakan ditulis ya jawabannya ini di buku kalian. Bagaimana perasaan kamu setelah mengerjakan proyek kali ini? Silakan dicatat. Yang sudah bisa dikumpul ke depan. Ya, silakan dikumpul di depan. Masih semangat? Kayaknya nggak semangat nih, udah siap nih. Masih semangat? Oke. Sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ibu tadi ngomongin apa sih? Materi apa sih? Siapa yang bisa katakan? Menyimpulkan materi apa yang hari ini ibu sampaikan? Tentang apa, Rina? Betul, tentang angle foto. Ada berapa angle foto? 5. 1. From A level. 2. From A level digunakan untuk apa? Kesannya orangnya dari terlihat besar, ya, tidak terlihat besar. Kalau low angle menjadi orangnya menjadi berkuasa. Terima kasih sudah semangat sampai akhir pelajaran. Jangan lupa minggu depan tadi tugasnya ya, yang nilainya sudah di atas 64%, kalian menjadi tutor untuk teman yang nilainya kurang. Minggu depan pelajaran apa, Bu?
Masih. Mantap. Fotografi itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk anak DKV. Apalagi anak DKV nih. Dengan fotografi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Harus mempelajari teknik pengambilan gambar, Bu. Kan foto asal jepret selesai. Enggak ya, karena kita punya kesan atau pesan yang ingin kita sampaikan. Bagaimana caranya? Dengan angle fotografi. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa penutup pelajaran. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat! Semangat! SMK! Bisa!